Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya ya? Iya dong, harus sehat kan Kak? Kita semuanya sudah dikasih waktu, kasih kesempatan. Dan hari ini kita akan mengeksplor lebih dalam lagi berkaitan tentang announcing skill. Tapi sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Ini ngomong-ngomong yang cowok-cowok kemana? Latihan apa? Oh, mau dikirim ke Palestina? Enggak ya? Ya, ya tadi juga wali kelas menginfokan ke saya bahwa ternyata ada pelatihan ya, pelatihan mungkin ketarunaan gitu kan, biar badannya tambah putih kan kayak gitu ya. Ya, kebalikannya tambah hitam mungkin, tapi biar tambah gagah, tambah berani. Apalagi SMK itu cowoknya jadi cowok yang harus kuat gitu kan ya, yang lurus, jangan belak-belok ya. Oke. Nah, saya akan absensi berarti akan saya lompati nanti yang cowok-cowok ya dari Ade Mutiara Cahyaningrum. Oke, hadir. Terus ada Adini. Adini ada nggak ya? Izin ya, kemana? Oh iya ya, oke. Jadi ini, oh tadi ya. Siapa aja yang mau wawancara? Hmm, oke. Ya ini Bimo sendiri nggak latihan ketarunaan ya, berarti ya kabur ya kan ya. Ya nggak apa-apa, takut ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting tugasnya jelas yaitu wawancara dan ini juga kita bagi tugas semuanya ya untuk radio kita juga One Voice. Oke. Terus ada Lia Aulia, lanjut lagi ke Citra. Nah ini ya Dia Putri. Ya, lanjut ke Dia Ayu, Dian Vita, terus Divani, Elisa, Farah, oh, iya. Terus Fitri, Isna tadi ini ya. Oke, Karania Ayuning pribadi, Kusnul Dini, lanjut lagi Nabila. Nabila sakit. Ya, oke. Terus Naila, Nesya, Nur Halimah, dia juga. Terus Putri, ya. Terus Rahma, ya. Sahwa, Sekar tadi juga izin. Tri Suryani, Faradisa Sabila, Wulan Sari, Yurikan, terus Zika. Nah, oke. Terima kasih yang telah hadir dan semoga bisa lancar semuanya kegiatannya. Dan siapa yang mendapat giliran untuk memimpin doa kali ini? Oh iya, Farah, bisa dikasihkan dulu mikrofonnya kepada Farah. Silakan untuk dipimpin doanya, Farah, di hari ini. Iya. Iya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang semuanya. Tambah bersemangat ya, walaupun sudah siang kan kayak gitu. Nggak apa-apa. Apa namanya? Kalau ragu harus dimantapkan. Nanti kita akan belajar lebih memilih kata dan lain sebagainya lebih siap lagi. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mendemonstrasikan dan mengembangkan teknik berbicara atau announcing skill. Jadi kemarin sudah memberikan tanda koma, titik pada naskah, terus mencoba prakteknya juga. Nah, di hari ini kita akan mengeksplor lebih dalam lagi berkaitan tentang mendesain dan mengelola teknik berbicara announcing skill ini, tapi juga dalam bentuk rekaman suara. Nah, di depan kalian sudah terlihat ada mixer, ada mikrofon, dan ada PC yang nantinya beberapa dari kalian akan mempraktekkan berkaitan tentang rekaman suara. Kemarin kita juga belajar berkaitan tentang bagaimana menulis. Jadi ketika berbicara, koma itu berarti tidak berhenti, tapi akan melanjutkan. Ketika titik juga berhenti, kita lanjut untuk berbicara lagi. Dan ada akhir daripada naskah. Oke, saya ingin tanya juga untuk kalian. Siapa yang masih ingat untuk penandaan atau signposting ini? Oke, silahkan Sahwa. Tanda baca atau signposting kalau pada penulisan naskah sebelum kita rekaman itu apa saja?
mungkin ada koma yang ditandai dengan garis miring satu, yang kedua titik garis miring dua, dan yang terakhir ada akhir naskah ditandai dengan garis miring tiga. Iya, itu ya. Jadi rangkaiannya saya ulangi, untuk koma, slash atau garis miring satu, titik, slash 2 atau garis miring 2, dan akhir naskah slash 3. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar lebih mendalam lagi. Nanti akan ada prakteknya bagaimana, dan saya sudah siapkan, serta saya pun juga ingin menginformasikan kepada kalian semuanya bahwasanya ketika pengucapan itu harus mempunyai teknik pengutaraan. Beberapa teknik pengutaraan itu ada artikulasi, intonasi. Sebelum kalian menjawab ataupun mengerjakan, kira-kira ada yang tahu nggak artikulasi itu apa, intonasi itu apa? Siapa yang bisa menjawabnya? Oh ya, Zika? Artikulasi, intonasi. Nah, ya. Berhubungan dengan kita tuh mengucapkan, Bisa diulangi dulu? artikulasi itu berhubungan dengan kita mengucapkan kata-kata. Kalau intonasi itu kita berhubungan dengan tinggi rendahnya suatu kalimat. Oke, artikulasi berarti apa tadi? Artikulasi itu mengucapkan kata-kata. Oke, kalau intonasi ada tinggi rendahnya gitu ya. Pengucapan kemarin juga udah belajar bahwa ketika mengucapkan beberapa kata, video kemarin pun juga kan sudah menjelaskan. Nah, ini Pak Konan pun juga ada video berkaitan tentang artikulasi dan juga intonasi. Nanti kalian bisa simak, dan silakan juga diberikan tanda atau catat sendiri. Mungkin ada pertanyaan yang bisa diberikan kepada Pak Konan, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ini ada video yang juga saya dapatkan, dan menurut saya penting banget untuk kalian bisa mengetahui untuk artikulasi dan juga intonasi. Ini cara meningkatkan juga bukan hanya public speaking, sebenarnya berkaitan tentang olah vokal. Bentar ya, ini nge-lag. Mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah latihan rekaman ya, karena udah kelas 12 pastinya sudah terbiasa kan ya. Nah, mungkin pernah ada kendala dari beberapa ketika kalian melakukan rekaman. Kendala biasanya untuk kesulitan dalam artian ini harusnya membacanya apa, biasanya istilah-istilah asing, baik itu bahasa Inggris kan kayak gitu, ataupun bahasa bahasa yang lain, bahasa yang mungkin buat kalian semuanya ini apa kira-kira cara membacanya dan sebagainya, seperti itu. Bentar ya, ini prosesnya kok agak lama untuk pemutaran daripada video.
Bentar ya, jadi apa namanya audionya. Mungkin Anda bisa bantu untuk Bluetooth-nya? Citra bisa? Enter to Bluetooth. Oke, sambil menunggu, jadi untuk announcing skill ini cukup banyak sekarang pekerjaan yang banyak dilakukan. Kemarin juga salah satu acara Indonesia Got Talent yang ada di salah satu TV swasta nasional, itu juga ada beberapa pesertanya. Kalian pernah tahu bahwa kalau nggak salah namanya Pak Tony atau apa membawa boneka. Nah, boneka dia berbicara tapi dengan teknik dan juga itu ada perkumpulannya, entah perkumpulan atau gimana, tapi mereka menamakan diri sebagai ventriloquy. Ventriloquy itu sendiri dia berbicara dengan seolah-olah membawa boneka. Kalau dulu sudah sering dikenal ada sosok Kak Lia dan juga Susan. Nah, ya kan? Nah, dia jadi ngomongnya itu menggunakan, saya nggak tahu tekniknya kayak gimana. Tapi satu hal, saya pun juga ingin mempelajari hal tersebut. Itu juga berkaitan tentang storytelling. Nah, jadi ketika berbicara, biasa kayak gini. Kalau orang sudah bisa menguasai untuk bisa apa namanya berkata dengan announcing yang baik, ketika dia berbicara, vokalnya itu bisa apa namanya dikuasai. Kalau belum awalan biasanya ketika berbicara mulutnya masih terlihat buka nutupnya. Tapi kalau enggak tuh kayak sudah sampai iya saya nggak tahu pakai mungkin vokal apa namanya teknik yang lain seperti itu. Itu level yang dimana bisa menjadi suatu pekerjaan kayak gitu. Nah, yang lainnya adalah menjadi sosok seorang voice over. Voice over itu sendiri sangat banyak dibutuhkan oleh orang lain kan seperti itu. Jadi kalau ada produk-produk iklan dan sebagainya, itu hitungannya 30 detik. Nah, okay. Nih, jadi sebenarnya banyak banget tutorial
ataupun di era sekarang itu yang memperlihatkan bahwa cara untuk mengatakan. Ya, kita akan lihat secara langsung dan tolong disimak berkaitan untuk pronouncing skill, intonasi, dan artikulasi. Beberapa hari mereka tentang bagaimana cara melatih artikulasi dan intonasi atau gengnya. Mana dulu, nggak dulu, itu semuanya. Jadi kali tiga, sebelumnya saya perlu artikulasi jalan tentang artikulasi dan intonasi. Artikulasi dan intonasi ini akan menunjukkan kita kalian akan sambil berbicara dengan baik. Kalau artikulasi itu adalah kejelasan pola-pola atau ucapan. Sedangkan intonasi itu adalah seperti nada. Contoh sederhana ini, kalau seperti lagu, pasti ada nada yang duri atau itu atau ada alurannya. Sama, kalau itu kamu dari waktu itu, ada nada yang akan kamu ingat dia kamu mengucapkan. Kalau misalnya mau berbicara di kamu tanpa artikulasi dari intonasi, percaya orang ada komunikasi yang itu benar dasar nggak ada ekspresinya. Contohnya ya, dari dia satu kalimat lagi berarti merupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Terus kemudian tahu kalau dari dia berasal dari Jawa Tengah. Contohnya sama kayak suaranya yang dia langsung mirip. Kalau sama pakai suara itu, saya mulai berbiasa kalau dari bulan makan. Jadi coba dari persoalan panjang, nanti kita bakal lihat seperti apa sih caranya untuk menggunakan seperti pola supaya lebih menggunakan artikulasi dari bawah. Jadi mulai sekarang kalau kamu baru tahu tentang artikulasi dan intonasi dan apa tidak kami akan aktif di bawah adalah bahwa kita belajar di sekolah. Tapi sekarang apa yang berarti dari bahasa belajar artikulasi dan pertemuan kondisi. Tips yang pertama dari aku adalah latihan vokal. Teman-teman harus mengucapkannya di mata. 3 kali. Kemudian kita ucapkan A, I, U, E. Ucapkan berkali-kali. Misalnya menanda-nanda, sudah sampai ini. Kemudian yang kedua, coba ucapkan huruf N dan N. Ini biasanya terdengar salah ya. Kalau kita ngomong itu berubah, biasanya selalu atau itu kan beda dengan L kita akan menunjukkan juga itu juga dengan kita menjadi keluar dari ucapan dan yang terakhir adalah kalau kita mengucapkan kata-kata seperti P dan K. Ini biasanya sering terbaliknya sama I love you. I love you. Terus saya itu adalah kata yang sederhana dari tapi kita memberikan yang empat dia hasil mau dari karena kita sudah menggunakan kata-kata ini. Kalian bisa bercerita kalau kalian langsung dengan nanti juga bisa. Contoh sederhananya
hujan. Rara beli terbina Rabu hari Rara. Jadi saya ucapkan kalimat yang sering sambung. Jadi saya ucapkan kata-kata kalimat yang disebut Rara beli lebih main. Rara beli terbina Rabu ini. Rara beli terbina Rabu ini. Kalau kalian mau cari di depan tapi ini dibagi itu 2000 ya. Itu jadi joke ya, itu akan memudahkan saya untuk mengucapkan animasi bulan. Oh iya, satu lagi nih, boleh kita kali-kali ulangi, tapi juga harus melatih berbicara. Kalau kalian nanti cepat ngomong, nanti kemungkinan membuat ribet ngomong itu lebih besar daripada apa yang berbeda. Oke, jangan lupa jadi saya kita langsung ada satu aja yang yang masih mereka itu harus ada satu itu kalau kalian dalam salah bicara. Baik bapak ibu dari bahan kalian supaya saya semakin berlebih lagi. Saya mohon sedia yang itu bersekolah tahun. Nah, kita perlu ibu. Jangan terlalu cepat juga yang perlu pelambat diri. Bapak, ibu, ini Bapak ujian dari belakang diri kalian yang membentuk diri kita akan kalian harus mempelajari juga konsep asal. Kalau konsep harus disesuaikan. Tapi kalau sama ini kalau mau asal kali paham. Kalau ada gerakan yang melambat, ada mereka juga teman-teman. Oke, itu saya jadi pokoknya itu adalah aku jadi pembicara. Jadi ini cara belajar tentang informasi. Cara informasi sama seperti kamu informasi menjadi diri kita tidak harus ngerti karena hanya kita harus belajar bersama dengan harus yang terjadi. Jadi kita bisa dengan dirinya juga ya. Kalau kamu datang, apalagi pas kamu lagi dengan kamu, gila, percaya dengan seribu banyak orang di rumah, karena dari seperti itu yang dulu, misalnya, nah, aku ingin mau kamu juga dengan dirinya, tapi kamu jadi orang karena juga ada semua, sebenarnya mau sama seperti itu, kamu juga harus mengeluarkan ekspresi kamu, lewat kalimat yang kamu ucapkan. Jadi kalimat itu diperlukan tanda. Kita harus dengan kalimat kamu terjadi kalimat apapun ya. Kalimat berarti merupakan kalimat budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di sini aku akan memberikan pesan pada beberapa kata. Berarti merupakan kalimat budaya yang oleh Indonesia. Nah, itu kalian cuma kata-kata pakai kata. Ini kalau diberikan yang berarti biaya berapa dari kalau saja loh. Jadi kita akan membantu diri nanti mengenal tentang berbagai macam mulai dari sederhana sampai yang paling modern. Yang pertama adalah berarti sebagai ciri khas dari baru ini tentang ada perpaduan tradisional dan modern. Hal ini kita lihat saja berarti yang menggambarkan pemahaman daerah seperti media, budaya, melakukan dan tulisan. Itu tadi yang kita kalau jadi ada penekanan. Jadi sebelum misalnya dari ini dan di belajar kali kan kira-kira kalau misalnya aku cari pemahaman ini tetap jadi bisa aja aku bolak-balik kondisi yang itu ada yang ini lagi saya membutuhkan pilih kalau kamu menjadi ngomong kemudian kemudian tahu ada yang pasti akhirnya di luar jadi ini ini kalau dia oke itu tadi adalah hal yang kita hari ini belajar itu lagi dan lagi ingat ya teman-teman tempo untuk itu lagi diucapkan lebih baik dengan jelas dan bisa ditangkap oleh audiens tetapi dengan tempo sesuaikan juga dengan fakta dan itu nanti kalau kita harus berlatih apa yang harus nanti
Semakin banyak perspektif yang satu berbeda tentang dunia kehidupan mau jadi ketika nanti ayo diadakan subscribe dan tulis komentar supaya kita bisa berdiskusi dan kita juga bisa berpikir kira-kira apa ini yang video ini. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai selesai. Kalau teman-teman video ini selesai, jadi share video ini bisa teman-teman. Sampai jumpa lagi di video. Iya. Oke, jadi dari artikulasi, intonasi tadi sudah dipaparkan dan memang betul apa yang diucapkan tadi. Beberapa kali kalau kemarin kalian sudah mencoba belajar tentang penyebutan kata, sebelum kata pun harus huruf, kan seperti itu. Tadi A, I, U, E, O sudah. Terus ada juga huruf P sama S. Ada beberapa dari kalian ketika mengucapkan S-nya itu terlalu tebal, jadi kayak ngeses. Nah, ada juga P, kalau huruf-huruf yang diberikan tadi memang ada beberapa. Ya, ada juga beberapa huruf yang sering saya ucapkan, kita coba latih sekali lagi, yaitu huruf kalau orang Jawa bilang hindari supaya tidak pengucapannya ngebebkan. Huruf apa aja? B, P, D. Nah, biasanya saya sering juga bilang bahwa acuannya gimana supaya pengucapannya itu ternyata tepat. Taruh tangan kalian di depan mulut. Nah, kayak gitu. Ya, mungkin jaraknya jangan terlalu jauh gitu untuk merasakan. Kita sama-sama untuk mempraktekannya. Tangan di depan mulut, lalu kita ucapkan. Nah, untuk yang pakai masker pastinya buka dulu kan. Nah, itu. Kita ucapkan 3 huruf itu secara bergantian. B, P, D. Oke. Agak lebih cepat lagi mungkin. B, P, D. Lalu kita coba dengan pengucapan kata-kata. Paling gampang adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Iya. Masih kerasa banget enggak napasnya atau hembusannya? Bila enggak, berarti kalian cukup sukses kan kayak gitu. Itu yang benar. Kan Pak Orang sering juga menjelaskan bahwa ketika pengucapan jangan sampai Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu kan nyiprat-nyiprat kan. Nah, kayak gitu. Jadi pengucapannya juga harus rileks kan kayak gitu. Contoh mau membacakan berita. Semoga juga tidak terjadi bencana, karena yang namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu ketika datang, ketika ada berita, pastinya adanya bencana. Itu kan, kalau di berita koran, umpamanya ya, ini kan, tolong terjadi banjir dan juga longsor di daerah Semarang Atas. Ini naudzubillah ya, kalau kejadian beneran ya bukan karena makonan, kan kayak gitu. Dan ada ngerti gitu kan. Telah terjadi longsor dan juga banjir. Kalau banjir biasanya di bawah kan, kalau di atas banjir di bawah jadinya apa kan kayak gitu kan. Nah, lautan nanti kan ya. Jadi kan terjadi longsor. Berita pun juga harus logis kan kayak gitu. Tapi ada kemungkinan beberapa waktu yang lalu ternyata di beberapa wilayah Banyumanik itu ada yang banjir. Nah, banjirnya tapi kadang orang itu mengucapkan banjir itu dengan beberapa persepsi. Umpamanya banjir itu seberapa sih kan kayak gitu. Ternyata baru 5 cm mungkin. Nah, itu udah dikatakan banjir kan kayak gitu. Kadang ada yang bercanda tapi ya ini jokes mungkin entah bapak-bapak zaman dulu apa zaman sekarang gitu kan. Sana banjir. Enggak banjir kan kayak gitu. Itu banjir bagi semut kan kayak gitu kan ya bapak-bapak banget kan yang mau ketawa gimana kayak gitu kan. Nah, jadi kita harus mengerti juga bahwa banjir yang dimaksud yang seperti apa dan gimana kan kayak gitu. Biasanya kalau daerah atas banjir, bawah itu dapat kiriman air kan seperti itu. Jadi ketika kita membacakan suatu berita harus cross check terlebih dahulu juga. Nah, itu penting yang saya ingin sampaikan juga.
kayak gitu. Jadi huruf-huruf BPD itu diucapkannya juga dengan tenang. Jadi umpamanya telah terjadi longsor pada kemarin hari Minggu 30 Oktober 2022. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah hadir dan memberikan bantuan beserta warga masyarakat dan lain sebagainya. Jadi itu harus diucapkan. Nah, beberapa hal juga ini kita akan mengetahui tentang teknik pengutaraan beberapa yang tadi intonasi artikulasi. Kita berlanjut lagi, yaitu yang pertama tentang phrasing. Pengertiannya adalah pembagian atau pemenggalan kata dalam sebuah kalimat. Ini untuk mempermudah audiens untuk menerima pesan. Nah, contohnya ini yang sering didengar. Kalau kalimat pertama gimana tuh? Ada kata-kata kucing makan ikan mati gimana tuh? Kucing makan ikan mati. Berarti sudut pandangnya hewan bernama kucing memakan. Nah, ada juga kucing makan ikan mati. Ya, tapi kucingnya nggak tahu makan apa kan? Nah, berikutnya lagi, kucing makan ikan mati. Berarti yang mati siapa? Kucingnya, karena setelah makan. Nah, ini harus jelas phrasingnya. Yang pertama yang benar tadi, kucing makan ikan mati, gitu kan? Jangan sampai tertukar-tukar. Lalu berikutnya pegawai baru masuk kantor. Lah, ini gimana nih? Kalau nggak, nah, boleh apa namanya? Siapa yang mau mencoba membacanya? Masuk ke mikrofon. Silakan. Naila boleh. Ya. Yang kedua. Ya, ini kalau salah penjelasannya repot nih. Ayo. Pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Oke, benar ya. Jangan sampai. Jadi kalau salah pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Berarti mulai masuknya jam berapa? Jam 10. Nah, ini perbedaan yang dimaksud itu fokusnya adalah pegawai baru masuk kantor baru. Kan kayak gitu. Berarti orang baru di kantor baru masuknya jam 10 pagi. Gitu kan ya? Oke, dan masih banyak lagi. Yang kedua, artikulasi tadi sudah dijelaskan kan kayak gitu. Varia jadi paria kan kayak gitu. Mohon maaf mungkin kebanyakan adalah orang-orang Sunda kan nggak bisa bilang apa F jadi F, P apa gitu kan. Contohnya seperti itu. Nah, fakta jadi fakta lah. Berikutnya lagi Indonesia. Ini kalau orang nyanyi rata-rata ya yang saya survei dari teman-teman musisi jadi E. Jadi bukan Indonesia tanah air baru Indonesia kayak gitu. Jatuhnya ke E. Ya, beberapa musisi bilang kepada saya bahwa lebih enak penekanannya itu dapat gitu loh. Lebih semangat Indonesia kayak gitu. Nah, jadi kan berbeda ya. Lanjut lagi ke pengutaraan teknik berikutnya yang ketiga, yaitu tentang kecepatan untuk berbicara. Speed of speech, sering saya bilang, berarti kecepatan dalam berbicara. Ada ukurannya itu, 110 sampai 130 kata per menit. Ya kalian nggak perlu pakai stopwatch, hitungin kan kayak gitu. Saya makan ini, oh belum lah itu. Nah, semuanya berbeda-beda. Kecepatannya ada yang membacanya cepat, ada yang juga menjabat dengan lambat ataupun yang terpenting adalah ketepatan itu. Enggak, kalau umpamanya cepat itu identik dengan semrawut, kalau orang Jawa bilang ya nggak tentu. Ada orang dengan mengucapkan cepat tapi ternyata tepat. Nah, seperti itu. Terus jangan sampai ketika mengucapkan lambat tapi monoton membuat orang pun jadi tidak tertarik kan kayak gitu. Seperti tadi video juga ketika ngomong terus berbicara kalau dengerin terbawa sampai emosinya pun juga, itulah hebatnya. Ngomong kalau di TV umpamanya kalian lihat contoh umpamanya ada satu cerita ataupun satu acara Mata Najwa contoh. Habis itu dia mendatangkan beberapa narasumber. Kali ini tentang contoh tragedi Kanjuruhan sudah dipanggil. Terus ada kegiatan lain dan sebagainya, terus terbawa emosinya. Nah, ini dia bisa membangun suasana dan nuansanya gitu. Nah, biasanya juga ada presenter, pembawa acara. Ketika membawakan acaranya itu
beritanya disusun biasanya. Awal bahagia semuanya tentang pernikahan, tentang mungkin tunangan dan sebagainya kayak gitu. Terus setelah komersial break berubah lagi menjadi berita yang menyedihkan, apapun dan seperti itu. Dia harus bisa mengubahnya. Gitu. Jadi kok dengan rentang waktu yang hampir bersamaan bisa. Itulah kekuatan daripada seseorang bisa mengatur waktu kapan saatnya berbahagia, kapan saatnya bisa berbelasungkawa ataupun tahu kondisinya. Gitu. Jadi kalian pun ngerti, jangan terbalik-balik, mohon maaf, mungkin karena saking senangnya, terlalu bahagia kan kayak gitu, habis itu ke rumah duka, masih bawa ketawa-ketawa, itu kan juga nyakitin kan, nah, kayak gitu. Coba deh kayak gitu, pasti nggak enak kan kayak gitu. Terus kebalik juga, ada acara stand up comedy, kalian nangis, nah itu kan aneh. Ya kayak gitu, nangis kenapa kayak gitu. Lah ini nanti khawatirnya mempunyai penyakit dalam tanda kutip. Nah, gitu. Kecemasan namanya. Kecemasan itu nggak harus ketakutan terus, tapi nggak punya rasa takut pun itu juga sakit. Nah, ini saya pernah berdialog dengan salah satu dokter kejiwaan, psikolog, psikiater juga, bahwa ternyata kita semuanya punya level 1 sampai 10. Kalau normalnya katakanlah 5. Kalau nggak punya cemas, dia di angka 1. Jadi umpamanya kalian, siswa-siswi umpamanya masuk ke sekolah, terlambat, sudah biasa aja, lempeng. Kamu terlambat punya salah. Iya, kayak gitu. Terus, kamu harus perbaiki apa? Ya, jadi jawabnya lempeng aja. Tapi ada juga yang masuk ke sekolah, padahal masih jam 6 pagi. Perjalanan kurang beberapa menit lagi. Khawatir, takut, kemeringat, dan sebagainya. Itu juga terlalu berlebihan di angka level 7 dan sebagainya. Jangan sampai itu terjadi kepada kalian. Itu pun melatih mental. Ketika kalian sudah tahu teknik untuk announcing skill, tapi mentalnya nggak bagus, tidak akan dapat nuansa ataupun suasananya. Speednya jadi kacau balau. Umpamanya ketika mengucapkan, harusnya itu dengan suasana yang bahagia, tapi bahagianya itu tegar. Gimana tuh caranya? Nah, jadi kayak suasananya tuh harus kalian bangun. Gitu. Karena requestan dari klien itu harus kalian lakukan apapun gitu. Setelah dari speed, untuk pemutaraan adalah berikutnya stressing, tekanan. Stressing ini bukan dari kata stres, gitu kan. Nah, ya. Terus apapun ditambahin imbuhan itu adalah kata awalnya, kan nggak kayak gitu. Stressing berarti ada tekanannya kayak gitu. Ya memang orang stres ya itu biasanya kan ada tekanan juga kan. Nah, tertekan kayak gitu. Ada beberapa hal yang dimaksud. Nah, ini ada contohnya, Pak Mulya telah menulis 3 buah buku pelajaran fisika. Yang kedua, memperlambat pengucapan kata yang dimaksud. Kita lihat dulu keterangan berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Anehnya, ketika bentrokan itu terjadi, aparat keamanan justru meninggalkan tempat tersebut. Nah, ketiga, yang ini bisa untuk memperlama atau memberhentikan kalimatnya sebelum dan sudah kata tersebut diucapkan. Contohnya, setelah dia pergi, baru saya merasa betul-betul kehilangan. Jadi sampai kalian mengucapkannya itu ada tekanannya kayak gitu, betul-betul kehilangan. Kayaknya mungkin gampang, tapi ketika ini diucapkan dalam bentuk rekaman akan berbeda. Yang seringnya saya itu takjub kepada kalian, umpamanya membuat ILM, naskah, drama, dan sebagainya itu ada di situ tertawa. Tertawa selalu ditulis dengan huruf apa atau kata-kata apa, hehehe atau kan kayak gitu. Nah, WK kan kayak gitu. Tapi ketika kalian rekaman, yang diucapkan apa? Sesuai apa yang ditulis kan? Nah, kayak gitu. Contoh umpamanya situasinya itu membuat saya begitu tertawa terbahak-bahak, hehehe kayak gitu. Tulisannya he-nya 3 kali juga diucapkan rekaman hehehe kayak gitu. Ya ketawa kayak gitu. Nah, ketawa gimana? Nah kayak gitu udah kan santai kan? Enggak, iya. Jadi ketika apapun yang ditulis nanti kalian mengucapkan natural aja kan kayak gitu. Dan umpamanya ditulis sama penulis naskahnya WKWK, kalian nulis WKWK, apa ucapannya gitu, WKWK gitu kan.
kan sama aja. Wak kan kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Ditanyain kayak gitu. Nesya kemana ini Pak? Kemarin saya ngurus tetap. Lah iya KTP kan. Nah, terus ada yang juga tanyain, sama kemana ngurus ini Pak? Sekecek kayak gitu. Itu kan guyonan kayak gitu. Itu nggak mungkin diucapkan tulisannya kan ya kayak gitu. Tetap sekecek kayak gitu kan. Nah, jadi ya harus disesuaikan. Intonasi tadi juga tinggi rendahnya, iramanya gimana kan kayak gitu. Kayak berbicara sebenarnya yang sehari-hari, yang sewajarnya aja. Sesuaikan dengan konteks kalimat. Dalam praktek teknik pengutaraan, stressing intonasi tidak dapat dipisahkan dan ini saling berpengaruh. Ada ciri khasnya. Jadi pengucapan penyampaiannya juga ada menjadi stylenya. Kalau saya ngomongin tentang style daripada pengucapan, sudah nemuin belum diri kalian sendiri-sendiri? Style ngomongku, kalau saya tuh kayak gini, gitu. Dan semuanya punya ciri khasnya. Anda sudah menemukan belum kira-kira? Naila udah belum? Belum. Bingung juga. Masih pencarian ya. Nah, itu yang lebih baik. Mencari terus. Karena memang kalian tahapannya seperti itu. Mencari dan akhirnya menemukan gaya yang kalian pas ketika berbicara. Ini kan jadi tentukan ataupun dituliskan bahwa sebenarnya tidak perlu dibuat-buat seperti kalian berbicara di depan umum. Walaupun juga ada tekniknya. Ketika ada teknik pun juga ya sudah berbicaranya apa adanya. Kan seperti itu. Kecuali kalian memainkan suatu drama. Berbeda dengan karaktermu kan seperti itu. Umpamanya satu orang yang halus harus berperan sebagai ibu yang tegas. Nah, itu kan berbeda, harus menghilangkan yang sebelumnya dulu, gitu kan. Nah, ini yang repot. Tapi biasanya ketika memerankan, itu audiens akan berpikirnya diri kalian seperti apa yang diperankan. Itu yang repot. Makanya tidak mustahil ataupun sering ditemukan kalau pemeran di dalam suatu sinetron, film, dan lain sebagainya, itu ketemu di publik itu beberapa terutama ibu-ibu itu kalau perannya jengkel bikin emosi terus apa namanya antagonis kan ya. Nah itu ikut-ikutan emosi itu pada peran itu pun juga berlaku ketika radio pada masa jaya dulu. Kalian bisa coba diskusi dengan orang tua kalian kalau waktu dulu bapak sama ibu mendengarkan drama radio bagaimana kan kayak gitu. Oh ternyata ini dulu ada beberapa drama sawo sepuh atau apapun. Jadi dulu pun juga dengerin radio sampai satu RT, satu kampung. Kalian pasti nggak akan ada bayangan ngapain gitu kan. Tapi ya itu vibe-nya, suasananya kayak gitu. Dengan efek-efek umpamanya ada suara pedang kan kayak gitu. Buatnya tambah susah di masing-masing era. Era dulu membuat theater of mind itu begitu sulit dengan aransemen ataupun juga sound effect kan kayak gitu. Nah, ini perlu adanya kecerdasan dari masing-masing orang untuk membuat suatu gambaran agar audiens itu memahami. Teknik pengutaran berikutnya yang terakhir adalah jeda, pause, ambil nafas, terus bersiap. Poin kedua, melirik ke baris berikutnya untuk memahami apa yang disampaikan terutama dalam kalimat-kalimat panjang. Ketika koma, pause, berhenti dikit, kan setelah koma ada kalimat penghubungnya. Kalian sudah tahu dan sudah terbaca nanti apa yang akan disampaikan dan seperti itu. Contoh ini dalam praktek teknik pemutaran bla bla bla, saya ingin memberikan koma ke kata setelah intonasi. Jadi pengucapannya adalah dalam praktek teknik pengutaraan antara stressing dan intonasi, kan koma, saya sudah baca kalimat berikutnya yaitu tidak dapatnya. Jadi stressing dan intonasi tidak dapat dipisahkan atau saling berpengaruh membentuk gaya penyampaian. Jadi sudah adanya persiapan membaca kalimat berikutnya. Jadi itu poin-poin untuk teknik pengutaran atau bagaimana cara kita mengucapkan, baik itu tadi ada artikulasi, intonasi, pause, speed, off speak, dan lain sebagainya. Untuk
Ini saya ingin kalian membentuk kelompok dan kelompok sudah saya persiapkan dan ini pembagian kelompoknya. Saya mungkin bacakan saja ya. Ya, kelompok 1 atau saya kirim ke WhatsApp grup ya. Ya, silakan menyesuaikan 8 kelompok dan kalau ada yang tidak datang, tidak apa-apa, langsung saja dibentuk. Mulai dari sekarang silakan berkelompok. Ya, ada 8 kelompok yang harusnya satu kelompok berisi 4 orang, tapi menyesuaikan. Oke. Dan saya juga sudah kirimkan LKPD atau lembar kerja untuk kalian kerjakan, di mana untuk aturannya adalah kelompok untuk ganjil, di situ sudah ada keterangannya, untuk naskah berita, dan untuk naskah artistik bagi kelompok genap. Kelompok ganjil 1, 3, 5, 7, untuk kelompok genap 2, 4, 6, dan 8. Silakan untuk didiskusikan. Bila ada pertanyaan, boleh untuk mengacungkan telunjuknya, bertanya kepada saya. Silakan untuk dikerjakan, dan pengerjaan ini harus diselesaikan di hari ini, hari Senin 31 Oktober 2022 dengan cepat. Setelah itu mohon untuk bisa dikumpulkan kembali melalui WhatsApp group yang sudah ada, dan nanti kita akan bahas. Satu orang silahkan kalian pilih untuk menjadi perwakilan, menjadi voice over, dan nanti akan langsung Pak Ponan rekam dan mendengarkan hasilnya. Silakan untuk dikerjakan. Ini. Oh. Ini untuk pakai Pak Ponan sampai di nanti saya harus ini kan tadi ganti line, terus kalau misalnya terus lagi jadi jadi kita terus ini kan habis ini rekaman, berarti kan masuk sini, termasuk ini nanti audionya yang di sini kita ikut ke sana. Jadi pakai bluetooth lah, tapi visinya di sini itu kalau di bluetoothnya bisa seperti setting dulu. Silakan pakai mic-nya, ada yang mau tanya. Mikrofonnya di mana? Ini yang ini satu kok. Iya, Made ya. Oke. Ada lagi yang mungkin bertanya berkaitan nanti teknik berbicara atau announcing-nya? Oh ya, dia boleh mikrofonnya diberikan kepada dia. Ya, pertanyaannya apa ya? Pak. Lebih kencang lagi suaranya, ya. Saya Pak, biar artikulasinya tetap rapi dan
Oke, jadi memang menyadari kita kan sudah dikasih anugerah apapun kan, mau bagaimanapun. Konan pernah bilang juga level untuk kelas 12 bukan lagi malu untuk berbicara, terus juga menganggap suaranya jelek. Itu semuanya sudah berlalu. Nah, seperti itu. Sekarang adalah kecepatan-ketepatan dan juga eksplorasi tahapnya. Untuk dia sendiri memang sudah diberikan amanah seperti apa yang sekarang ini dirasakan dan teman-teman juga tahu kan kayak gitu. Supaya tetap jelas dan sebagainya, nggak ada lain, nggak ada bukan. Seperti juga tadi diucapkan lewat video, berlatih. Karena memang tidak ada tentara itu yang hebat dari bawaan lahir, nggak ada. Yang ada tentara hebat itu karena berlatih. Untuk itu buat saya bagaimana cara kalau dia untuk artikulasi intonasinya bisa jelas, ya dilatih, diucapkan terus dan seperti itu. Jangan menganggap ini kelemahan sudah final saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu yang tidak boleh. Jadi apapun anugerah yang diberikan kepada kita semuanya dari Allah, ya kita maksimalkan dengan speak up, latihan, berujar, berkata-kata, oh seperti ini. Malah itu nantinya bisa menjadi stylenya dia, gitu kan. Jadi ketika dengerin pakonan pun ya random rekaman kalian sekarang sudah bisa tahu ini suaranya siapa dan bagaimana karena memang punya ciri khas masing-masing. Tapi kalau untuk saya deskripsikan kepada kalian belum saatnya karena kalian masih pencarian dengan berlatih dan sebagainya. Begitu untuk semuanya juga. Jadi nanti dicoba gitu. Ya, seperti itu ya. Bisa nanti dilatih terus-menerus ya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut untuk dialog atau diskusinya. Coba direkap dulu. Cek satu. Oh, ini tadi kamu nge-setnya udah enggak? Aku nge-set udah enggak aktif.
Bisa dipahami dan bisa dikerjakan ya. Ya. Oh, kalau pembacaan itu jadi Peter Hernandez. Peter. Kalau Nah, kalau apa namanya kalian ragu dalam artian ini bacanya apa ya? Seperti sering Pak Manan bilang bahwa gunakan apa namanya untuk translate itu dulu. Jadi di Google Translate itu tinggal kalian ketikin aja bahasa Inggris, terus ada suara atau gambar mikrofonnya ya, itu diklik aja. Dulu juga Pak Manan pernah pengalaman mau wawancara bintang 3 TNI kayak gitu. Jadi harus waktu itu siapa saya lupa. Oh ya, Letnan Jenderal ada kata-katanya tuh ada namanya salah satunya Ludwig. Sampai saya bingung. Ini bacanya Ludwig, Ludwig, apa namanya D-nya hilang atau gimana gitu. Sampai segitunya makanya ketika ada istilah asing kalian harus tahu dan juga mencari tahu. Enaknya bukan enaknya sih, tapi benernya Peter Dean atau gimana. Kalau yang sering didengar kayak Bruno Mars sudah pasti kan, itu kayaknya nggak mungkin beda. Honolulu Hawaii itu kan udah terkenal juga. Nah, kayak gitu. Mungkin apa lagi nih? Nah, itu apa namanya? Sedangkan ibunya bernama ini Bernadette atau apa itu juga harus dicari San Pedro Bayot. Nah, ini ya. Hula-hula udah sering sekali itu kan. Jadi mungkin sebelum dibuat ini adalah pencarian istilah asingnya supaya nanti ketika membacakan lebih mudah gitu ya. Oke. Bisa. Iya. Iya dong, nanti bisa kalau tidak clean suaranya ya. Nanti kalau sudah siap bisa nanti dipresentasikan. Sini kelompok ini sudah selesai. Oke. Iya. Apa? Mana? Coba. Oh, venue. Jadi new itu kayak jadi new. Jadi venue, NY itu venue. Iya. Kalau dalam pengucapan bisa U20 atau kalau dijabarkan menjadi under 20. Nah, ya, terserah mau U20 kalau orang udah familiar itu. Jadi kalau pengucapan under 20 juga boleh, tapi kira-kira yang familiar yang mana? U20 kan? Nah, gitu. Ya, ya, hilang mana? Ya, biar gampang. Tipsnya, kalian buka untuk Google Translate. Disuarain. Nah, nanti keluar sesuai dengan pengucapannya. Dan nanti kalau udah keluar pengucapannya, kamu tulis pengucapan itu ke mesahnya, gitu. Ya.
Iya. Nah, itu sama semuanya tadi. Pokoknya istilah asing, coba kalian buka Google Translate aja. Terus itu tadi bunyi di speakernya itu kan. Kalau yang lain kayaknya udah biasa. Ada kesulitan? Ya, pengucapannya. Hmm. Nah, itu sekarang kalau pembacaan itu seperti akronim itu pengucapan yang sudah biasa. Rata-rata itu pengucapannya masalah time 100 atau time 100 kan kayak gitu. Nah, kalian ini perlu adanya referensi atau riset di internet dalam artian ini nggak bisa hanya penentuan dari Pak Konan aja. Kalau Pak Konan akan membacanya di majalah time 100 kan kayak gitu, karena familiar. Tapi nggak semuanya harus dengan istilah asing kayak gitu. Bisa juga seperti tadi timnas U20 ya, orang lebih familiarnya U20 daripada under 20 kayak gitu. Jadi ya kalau ini disesuaikan kayaknya majalah Time 100 itu. Kalau enggak, kamu sambil mengucapkan majalah Time 100 atau majalah Time 100 kan kayak gitu. Seperti kalau chart lagu kan top 40, top 40 lah kan enak mana, kalau secara pendengaran aja kayaknya ini deh, walaupun nantinya itu kurang pas. Tapi kalau ingin lebih spesifik, kalian juga harus cari di internet pembacaan majalah Time 100, tulis aja Time 100 atau Time 100, kayak gitu aja. Nanti akan keluar. Ya, gimana kelompok ini? Sudah beres ya? Siapa nanti yang baca? Ada nggak yang ditunjuk? Nanti ya, dirembuk aja siapanya ya. Jadi dua aja berarti. Tapi dua udah selesai ya. Gampang ya. Ya. Sudah selesai kah? Saya lihat tadi cepat banget karena tidak begitu sulit. Kalian sudah biasa menuliskan tanda jedanya. Tapi di sini Pak Konan ingin lebih memperdalamnya adalah pengucapannya. Itu kan ya? Oke. Siapa yang sudah siap? Mungkin kita akan melakukan rekaman langsung saja beberapa ya. Naila sudah siap? Oke. Mungkin beberapa dari kalian 2 sampai 3 orang akan saya tunjuk atau berkenan maju ya. Siapa? Nesha dulu? Oke. Saya akan rekam secara langsung juga nanti hasilnya dan akan di-preview juga. Oke? Iya. Berdiri aja enggak apa-apa. Iya. Oke, silakan Nesya. Apa? Boleh kalau mau duduk senyamannya gitu ya. Berapa? Oke, coba dulu. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal dikat ya. Sini.
Terus ada yang dunia U20 akan dijabat menggunakan mulai Januari 2023. Terus habis itu tidak boleh lagi digunakan untuk kegiatan selain sepak bola. Pada 6 Juli sudah ditentukan untuk menggelar Piala Dunia U20 yang bisa digunakan gelar nasional atau subsidiar. Stadion durasi digelar stadion sejak terdekat, stadion menengah, stadion gelora Bung Tomo, dan stadion lainnya di wilayah kita. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali menyebut bahwa 6 Piala Dunia U20 tidak boleh lagi digunakan untuk kegiatan selain sepak bola kegiatan lain di hal itu dilakukan melalui persaingan, terutama berbagai di lapangan. Mengingat bahwa pemulihan ini belum selama membutuhkan waktu. Sebelum itu, FIFA dikabarkan akan kembali melakukan inspeksi terkait kesiapan stadion yang akan digunakan. Secara umum, persiapan Piala Dunia U20 sudah. Oke. Ya, Pak. Ya. Berikutnya kita akan preview terlebih dahulu ya. Oke, nanti next setelah Nesya nanti Naila ya. Oke, kita dengarkan dulu rekamannya dari Nesya. Oke, saya save terlebih dahulu. Berikutnya silakan Naila. Ya. Silakan. Sekaligus mencipta lagu yang lahir di 2020 Hawaii. Tepatnya pada tanggal 8 Oktober 1985. Beliau adalah anak dari keluarga seniman. Ayahnya bernama Peter Hernandez yang merupakan seorang pemain perkusi, sedangkan ibunya bernama Bernadette Sampir Lubangot merupakan penari gula-gula. Hitler memilih menggunakan nama Bruno Mars karena nama tersebut berasal dari anggapannya oleh banyak orang, terutama wanita yang membuatnya merasa bukan berasal dari planet bumi, melainkan dari planet Mars. Tentang musik Bruno Mars dia terlihat sejak kecil. Bruno Mars telah menerima banyak penghargaan yang terkenal sepanjang karirnya. Pada tahun 2011, Mars masuk ke dalam daftar majalah Anisarus ketika menulis lagu yang produksinya menerima beberapa penghargaan. Beliau merupakan artis pria pertama yang mempunyai 2 gelar sebagai artis utama di 10 besar 100 secara bersamaan.
Dia menjadi astrolog yang pertama yang semua 13 lagu pertamanya berada di 10 besar pada tanggal lagu American Top 40. Oke. Apa enggak sih Pak? Kita preview dulu ya. Menurut saya sudah bagus semuanya sih Mbak. Cuma yang punya Naila kayak cepetan menurut saya. Ya, ya. Kenapa ya? Tenggorokannya gatel Pak. Gatel. Kalau sudah minum tadi kan. Iya, iya tadi mau batuk juga. Jadi nanti ada guru juga yang masuk di kelas tapi nggak apa. Pak Eko, mohon maaf suaranya nggak terdengar Pak Eko. Pak Eko, suaranya nggak terdengar Pak Eko.
Sudah, oke, dicoba 1, 2, 3. Sudah terdengar suara saya? Ya, Oke, sudah oke. Pak. Sudah ya? Ya. Ya, oke. Ini udah jadi manusia lagi, udah dicas. Oke. Jadi yang dilakukan oleh kelompoknya dari Naila tadi beserta tim tentunya ya. Naila tidak mungkin bisa langsung semuanya karena juga sumbangsih dari kelompok. Ini merupakan langkah yang tepat karena mencari tahu, meriset dan kayak gitu. Hal yang paling gampang dengan teknologi. Kalau dulu harus bertanya pun juga belum tentu orang tersebut tahu. Biasanya kan tanya sama orang yang lebih senior dan kayak gitu. Tapi banyak hal yang mempunyai batasan. Tanya mungkin ke orang tua ini bacanya apa kayak gitu. Itu pun tanya kalau sudah pulang, kalau sudah di rumah kan seperti itu. Tapi kalau umpamanya belum, nah kalau sekarang tinggal ketik semuanya keluar kan seperti itu. Apapun ini adalah suatu hal yang jangan melenakan kalian, tapi harus lebih mencerdaskan daripada generasi-generasi sebelumnya. Makanya generasi milenial itu identik dengan kecepatan dan ketepatan diimbanginya. Jangan juga cepat, tapi ternyata beritanya hoax. Cepat ternyata ngawur, itu yang nggak boleh. Nah, makanya pengucapan pun daripada kalian bingung, ini kira-kira apa ya dibacanya. Tinggal ketikin aja di Google, nanti akan keluar semuanya. Itu, saya yakin seperti itu. Nah, tadi juga pengucapan, saya waktu di Kodam itu juga pengucapan Jenderal Bintang 3, habis itu saya coba ketikkan kayak gitu, speaker hidupin, oh bacanya kayak gini. Itu pun juga belum tentu benar bahasanya, tapi upaya. Kalau umpamanya salah, ya itu nasib umpamanya kayak gitu. Paling waktu itu saya berpikirnya saya salah sebut, ya paling nanti yang dimarahin komandan saya, kan selesai kayak gitu kan. Komandan saya mau marahin saya kan saya tinggal bilang, saya nggak tahu nyebutnya apa kok, kayak gitu. Tapi ini upaya, sekali lagi, meminimalisir. Orang itu memang hakikatnya manusia tempatnya salah dan hilaf. Saya kan sering bilang kayak gitu kan. Nah itu udah jelas, oh berarti saya itu udah ditetapkan salah sama hilaf. Makanya berupaya untuk menjadi lebih tahu, lebih pandai dengan membaca dan mencari informasi. Gitu. Kalau nggak mau belajar, itu berarti dia nggak tahu rumusnya manusia salah dan hilaf. Tapi sering saya juga bilang, kalau manusia itu salah terus, khawatirnya itu bukan manusia. Pertama itu. Terus manusia terbuat dari tanah. Kalau masalah terus yang diciptakan, problem maker dan sebagainya. Cek juga dia terbuatnya dari tanah sengketa mungkin kan. Nah, gitu makanya ya jadi perebutan jadi ini dan sebagainya. Itu suatu hal yang saya perlu apresiasi dan semuanya baik karena waktu kita tidak bisa mengeksplor lebih dalam, tapi tentunya nanti untuk kalian semuanya saya wajibkan setelah ini bisa ke ruang rekaman untuk melakukan rekaman. Jadi suaranya satu persatu bisa terekam dengan tugasnya dan Pak Konan bisa menganalisa ternyata kekurangannya apa dan saya berikan. Refleksi berikutnya adalah ketika kalian mengucapkan tadi dengan pengutaraan, artikulasi intonasi sudah saya tangkap dengan jelas kayak gitu. Tapi mungkin posnya, kapan komanya, titiknya ini harus lebih dirasakan lagi. Nah, nanti next levelnya adalah kalian ketika berbicara rekaman sudah bukan hanya memahami, tapi juga memberikan apa yang kalian rasakan dalam teks kepada orang lain untuk bisa dirasakan. Nah, ini levelnya lebih tinggi lagi. Jadi pemahamannya udah berkaitan tentang hal yang memang perasaan, yang seperti itu. Kalian aja bisa kok membuat update status dan lain sebagainya yang mungkin orang lain sampai tahu ternyata kamu disakiti cowok banget ya rasanya kayak gitu. Bisa kan kayak gitu, curhat. Masa yang kayak gini ajakan yang baik tidak bisa. Untuk itu semuanya tidak lain tidak bukan kita latihan terus-menerus untuk teknik berbicara, untuk non-sing skill dalam rekaman suara ini supaya nantinya kalian ketika bersiaran, ketika membuat produk bisa lebih baik lagi. Dan outputnya bukan hanya kalian lulus dari SMK ini, bukan hanya bekerja di media, tetapi sering saya bilang bisa menjadi call center, customer service di humas, hubungan masyarakat ya, dan kayak gitu,
Dan mungkin juga seperti tadi di awal bisa menjadi seorang storytelling. Nah, storytelling itu bisa berbicara menjadi voice over, bisa dibutuhkan banyak pihak. Mungkin dari sini ada yang ingin jadi guru juga, guru-guru TK kayak gitu. Guru TK itu kalau nggak storytellingnya bagus, murid-muridnya kabur semuanya, gitu kan. Nggak mungkin kayak saya itu ngajar TK agak susah. Karena apa? Saya sudah pernah memperbandingkan ibu saya yang guru TK, ternyata modelnya, metodenya seperti itu. Ya saya bisa menerapkan ke anak saya sendiri, gitu. Sedikit-sedikit ketawa. Alhasil setiap malam sekarang anak saya kecanduan untuk ya ceritain gitu terus. Dan saya ketika cerita pasti improve, nggak bawa buku. Kalau bawa buku malah pusing saya nanti. Biasanya kan cerita yang andalan untuk anak-anak apa? Kancil dan kancil apa? Nyolong timun. Nah, terus apa lagi itu? Kancil dan buaya kan kayak gitu. Terus apalagi yang siput dan siapa? Kura-kura, sorry, kura-kura dan apa yang larinya kencang? Kelinci. Nah, itu terus kan kayak gitu. Saya improve sendiri kayak gitu. Gimana caranya akan Pak Konan jelaskan. Untuk itu hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ketika di awal berdoa untuk kelancaran dan penutup pun kita berdoa semoga kegiatan ini bisa bermanfaat ke depannya. Siapakah yang akan memimpin doa? Setelah Farah mungkin berarti. Nah, absen siapa? Ya, Fitri ya. Boleh Fit berdiri di depan temenin Pak Konan kan kayak gitu ya.
Dan sambil mikrofonnya dipegang. Nah, ini ya. Fitri ini sendiri sama-sama Fitri S ya. Kalau Fitri S yang satunya siapa? Fitri C, Carlina ya, ini S ya. Semoga nasibnya atau prestasinya sama.